Selamat datang di acara Visit Dokter dari Fasil 20. Sebelum kita memulai acara Visit Dokter kali ini, mari kita berdoa sesuai agama dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Yanti yang telah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai oleh kami. Perkenalkan, saya Muhammad Fahri Hartantio, biasa dipanggil Fahri. Di sini saya akan memoderatori acara ini dari awal hingga akhir. Untuk teknis wawancara kali ini, yaitu teman-teman akan dipersilahkan untuk bertanya, dan juga setelah itu pertanyaan akan dijawab oleh Dr. Yanti. Jadi narasumber kita kali ini adalah Dr. Yanti Herman, Sarjana Hukum, Magister Hukum Kesehatan. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan dan juga aktif di bidang hukum kesehatan. Beliau lahir di Jakarta pada 24 Januari 1970 dan juga beralamat di Jakarta Barat. Beliau juga merupakan alumni FK Unpad yang lulus pada tahun 1995. Untuk Dr. Yanti, apakah sudah bisa dimulai untuk wawancaranya, Dok? Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Fahri dan Dokter Yanti. Selamat sore, Dok. Perkenalkan, nama saya Kevin Abdul Akbar Putra Prihantoro. Saya ingin bertanya, bagaimana latar belakang pendidikan dokter dan apa saja hal-hal yang dokter lalui sebelum mencapai profesi dokter seperti sekarang? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih, Dok. Terima kasih ya Kevin pertanyaannya. Jadi waktu itu saya lulus FK Unpad ya, tahun 95, kerja di Pusdikpu sambil waktu itu masih wajib untuk PTT. Jadi kalau nggak PTT nggak bisa praktek. Waktu itu tidak mendapatkan surat penugasan. Jadi saya menunggu PTT karena maunya di Bandung. Jadi menunggu agak lama. Jadi sempat di Pusat Pendidikan Keuangan Angkatan Darat yang posisinya di Karangsetra ya. Sempat waktu itu 2 tahun di sana sambil menunggu PTT. Jadi di Puskesmas, waktu itu Puskesmas di daerah Padalarang tahun 97 sampai 2000. Jadi 3 tahun ya sampai tahun 2000. Lalu sempat freelance dari 2000 itu hanya praktek mandiri dan juga ada usaha untuk yang lain. Waktu itu 1 tahun ya, selama 1 tahun akhirnya saya mendaftarkan diri jadi pegawai negeri tahun 2021 akhir dan masuk waktu itu 2022 dinasnya di Padalarang lagi gitu, dapat puskesmasnya di Padalarang lagi. Lalu setelah itu terus berputar ya jadi di beberapa puskesmas dari Padalarang lalu ke Batu Jajar, lalu ke mana? Cikalongwetan dan akhirnya diangkat menjadi waktu itu masih ada eselon 4 ya, eselon 4 menjadi kepala UPTD untuk Kecamatan Cipeundeuy dan Cikalong. Waktu itu saya sudah sekolah Magister Hukum dan Sarjana Hukum tahun 2005 waktu itu sekolah karena apa? Karena Undang-Undang Praktek Kedokteran Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 waktu itu memang sudah terbit dan waktu itu saya kan aktif juga di ID jadi kasihan senior-senior itu banyak yang prakteknya rame ya didatangi oleh aparat karena waktu itu tidak boleh kita menyimpan obat padahal sebelumnya peraturan itu tidak ada yang mengatur dokter bisa menyimpan obat. Dari situ saya merasa pengen banget mengerti hukum gitu. Nah waktu itu sekolah dulu S2 Magister Hukum Kesehatan 2009 itu karena masih saya aktif juga di PBID jadi biasanya sebulan sekali ke Jakarta dan suka mewakili PBID untuk rapat dengan Kementerian Kesehatan. Tahun 2009 Kepala Biro Hukum saat itu Prof Budi Sampurno yang sekarang Komite Etik dan Hukum di RSCM itu melihat background saya sarjana hukum mengajak untuk bergabung dengan Kementerian Kesehatan. 2010 diminta lagi karena butuh dokter dengan background sarjana hukum di Kementerian Kesehatan di Biro Hukum. Jadi waktu itu akhirnya 2010 saya memutuskan untuk pindah. Waktu itu posisi masih Kepala UPTD Kecamatan Cipeundeuy dan Cikalongwetan ya. Terus di Kabupaten Bandung juga saya jadi tim untuk menyusun perda untuk pelayanan kesehatan. Jadi begitu saya memutuskan untuk pindah ke Jakarta juga tidak diizinkan dahulu oleh Kepala Dinas Kabupaten Bandung Barat waktu itu almarhum Dr. Pupu tidak diizinkan dahulu karena harus dulu menyelesaikan perda dengan DPRD. Nah setelah selesai 2 bulan menyelesaikan itu akhirnya akhir 2010 saya hijrah ke Jakarta lalu bekerja di Biro Hukum Kementerian Kesehatan. Nah pada saat adaptasi enak saya mendapatkan info kalau Pak Menteri menginginkan saya pindah lagi padahal baru 4 bulan waktu itu jadi kepala bagian hukum di P2P. Lalu 4 bulan menjabat di sana ternyata saya pindah dilantik menjadi kabak juga tetap kepala bagian hukum juga di Sesdirjen Pelayanan Kesehatan. Pada saat saya diminta untuk bidding di direktorat untuk menjabat sebagai direktorat di pimpinan di direktorat teknis, saya sebenarnya agak kurang pas. Saya lebih concern untuk ke rumah sakit saja sambil menunggu nanti kapan bidding rumah sakit terbuka. Tapi pimpinan mungkin menganggap beda dan butuh orang-orang yang bisa melihat kebijakan itu lewat helikopter view gitu ya dari atas. Lalu kalau dia masuk ke dalam jadi bisa teknis. Ya mungkin itu ada penilaian pimpinan yang mengharapkan untuk membantu. Di sana akhirnya saya ikut tes awal tahun ini dan ternyata memang saringannya Pak Menteri sekarang kan memang kuat ya untuk memilih siapa yang harus di sana sampai beberapa tahap terakhir wawancara dengan Pak Menteri dan akhirnya bisa menduduki jabatan Direktur Pelayanan Kesehatan Primer. Mungkin itu ya Kevin, ada yang mau ditanyain lagi Kev? Terima kasih sudah cukup jelas. Untuk
Amin. Berikutnya, teman-teman dipersilahkan untuk raise hand jika ingin bertanya. Renata, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Renata Putri Ibrahim. Izin bertanya, Dok. Dalam mencapai karir dokter seperti sekarang, apa motivasi hidup atau prinsip dan moto hidup yang selalu dokter pegang dan dapat kami terapkan? Siap, terima kasih. Jadi dokter tidak harus jadi praktisi juga. Tapi alhamdulillah saya mempertahankan tetap praktek. Di Sabtu Minggu saya tetap praktek karena takut malu gitu ada dokternya tapi nggak bisa praktek gitu ya. Jadi tetap saja praktek walaupun porsinya jadi nggak terlalu banyak ya. 5 hari tidak prakteknya, 2 hari praktek. Jadi kalau saya sih moto hidup saya tetap sampai saat ini pun saya merasa sebagai orang hukum ya karena memang saya seneng banget tuh sama hukum-hukum kesehatan yang mengatur tentang tentang apa namanya bagaimana penyelenggaraan pelayanan kesehatan saya suka sekali. Jadi saya juga tidak paham kenapa saya suka itu, tapi yang jelas saya selalu menikmati apa yang sudah disuguhkan di depan saya. Jadi begitu saya sekolah hukum pun waktu itu kan karena ini ada yang nggak benar gitu ya. Begitu saya terjun, saya nikmati. Jadi nggak mau setengah-setengah. Jadi kita kalau bisa totalitas itu bekerja itu satu hal yang sangat penting ya, tidak usah mempertimbangkan apapun. Buktinya pimpinan pun kalau saya merasa saya tidak pernah mengejar sesuatu, tapi lakukanlah yang terbaik di pekerjaan kita. Nanti biar aja yang nilai mah orang lain gitu, seperti itu. Mungkin moto hidupnya kerjakan yang terbaik mungkin ya yang menurut kita dan apa yang ada di depan. Itu aja dan sampai saat ini pun karena saya suka dengan itu, saya menjadi pembina Perhimpunan Hukum Perumahsakitan Indonesia. Jadi teman-teman sarjana hukum yang memang di rumah sakit itu berhimpun menjadi satu perhimpunan dan saya alhamdulillah menjadi pembinanya di sana bersama panutan saya Prof. Budi Sampurno ya di sana. Jadi alhamdulillah masih diakui sebagai orang hukum gitu. Jadi kerjakanlah yang terbaik, insya Allah enggak, jangan menilai apapun juga karena semuanya akan mengikuti, karir akan mengikuti, rezeki akan mengikuti, biar saja pimpinan yang menilai pekerjaan kita. Mungkin itu ya Renata ya. Itu nggak maksud pertanyaannya, takut nggak terjawab. Siap, udah Dok. Makasih banyak Dok. Ya. Terima kasih dokter atas jawabannya. Jadi kita harus melakukan yang terbaik, insya Allah juga hasilnya akan mengikuti. Iya, seperti itu. Walaupun kecil ya. Jadi saya mau ambil bagian walaupun kecil, disitulah orang butuh kita gitu. Sampai saat ini kalau di Kementerian Kesehatan kalau ada kasus baik di klinik, di rumah sakit dan lain-lain, kalau misalnya tidak ada direktur yang lain yang akan jadi saksi ahli, biasanya saya masih dipakai jadi saksi ahli untuk kepolisian. Jadi insya Allah kita walaupun menjadi bagian yang kecil, tapi orang akan mencari gitu karena tidak ada orang lain yang bisa di situ gitu. Nah itulah yang saya bilang, udah kerjakan aja yang apa yang kita kerja, yang ada di depan yang terbaik, dan jangan lupa kalau mau jadi yang terbaik harus menyenangi pekerjaan itu. Kalau nggak menyenangi mah susah. Kita bikin senang dengan cara apapun juga gitu ya. Kita enjoy masuk ke dalamnya, insya Allah jadi akan sempurna hasilnya. Teman berikutnya, apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Ya, silakan Fitria. Baik, terima kasih Dok dan teman-teman kesempatan untuk bertanyanya. Saya izin sebelumnya perkenalkan Dok, nama saya Fitria Amanda, biasa dipanggil Tia. Saya izin bertanya ya Dok, apakah ada pengalaman atau peristiwa yang berkesan bagi dokter selama menjalani karir sebagai Direktur Pelayanan Primer Kemenkes atau selama mendalami bidang hukum kesehatan? Berkesan banget buat saya ya karena waktu saya begitu kerja di Kabupaten Bandung dulu, apalagi sebelum pindah itu menjadi pejabat kecil ya. Kalau pejabat kecil di daerah itu ya tetap dibantu gitu ya sama staf-stafnya. Jadi dulu waktu jadi kepala UPTD itu ngetik sedikit aja pasti bidan sama perawat tuh kayaknya sini dibantu gitu ya. Nah begitu saya pindah ke Biro Hukum di mana di sana 75 orang itu memang sarjana hukum. Nah disitulah saya mulai terkejut-kejut gitu ya karena apa? Kebiasaan untuk bersuara itu di orang-orang hukum ada berpendapat. Jadi pada saat rapat, walaupun pimpinan rapatnya kepala biro, kalau kita tidak sependapat, itu hal yang lumrah. Dikemukakan saja Pak Karo. Sepertinya peraturan ini menyatakan bukan begitu gitu ya. Jadi di saat budayanya dokter ya, budaya dokter itu kan feodal ya, di mana ke senior atau ke pimpinan kita selalu manut lah kayaknya yang benar walaupun di belakang kita ngomong-ngomong gitu ya. Kalau di sana enggak, karena kalau enggak nanti kebijakan itu akan salah gitu ya. Jadi menggodok satu kebijakan itu dengan beberapa pendapat, walaupun orang teknis di sana ada, tapi pendapat-pendapat sarjana hukum itu sangat dibutuhkan. Nanti yang merancang si perancangnya. Jadi kalau bikin peraturan itu semua orang berpendapat. Perancang merumuskan apa sih diskusi saat itu, simpen normanya untuk jadi pasal, untuk jadi substansi nanti dalam peraturan seperti itu ya. Jadi saya sempat terkaget-kaget, itu yang berkesan ya. Waduh, dari dokter, dari kerja dari daerah, begitu ke kementerian, lingkungannya bukan dokter ya. Kalau biro hukum kan lingkungannya bukan dokter. Kalau sekarang udah kembali lagi banyak teman-teman dokter ya. Kalau di sana kan lingkungan sarjana hukum. Jadi kaget. Belajar menyusun kalimat sistematis karena nanti kita harus bicara gitu ya, harus mengemukakan pendapat. Kalau tidak sistematis berantakan. Di sana sistemnya keras ya, jadinya nggak ngerti nih apa yang diomongin gitu ya. Jadi itu seperti itu tuh udah biasa gitu ya. Tapi nothing tulus, itu namanya diskusi. Jadi nggak ada yang diambil hati. Jadi kita harus cepat, harus sistematis, bicara sistematis, menyusun sistematis. Itu belajarnya memang satu pelajaran yang bisa kita ambil dari bidang lain mungkin.
sistematis berpikir, bagaimana cara menyampaikan pendapat, bagaimana bicara itu tidak, kalau di hukum itu normatif ya. Jadi berdasarkan aturan, mungkin nanti kalau di kedokteran kan bicaranya evidence base ya, gimana kita bicara itu ada dasarnya, kalau di hukum namanya normatif, apa yang kita bicarakan itu memang sudah ada aturannya, kecuali kita membuat konsep baru. Jadi sistematis dalam pembicaraan, pemikiran, dan membuat satu kebijakan itu saya dapatnya di hukum gitu. Nah itu yang berkesan menurut saya, dan alhamdulillah baru beberapa bulan ya saya di direktorat, saya terapkan itu ke teman-teman di direktorat. Jadi kalau menyusun satu kebijakan walaupun belum dilempar ke bagian hukum, kita harus konsep kita ajak, karena pada saat kita diskusi dengan orang-orang hukum, mereka akan paham apa yang kita pikirkan. Jadi bikin konsep itu harus sistematis. Mungkin itu yang berkesan buat saya ya. Jadi nanti adik-adik juga kalau ada kesempatan mau ngambil kalau misalnya kan komunikasi itu penting ya, di kedokteran itu payah nih teman-teman, komunikasinya jelek. Jadi banyak kasus juga karena komunikasi yang kurang baik. Kalau mau ngambil bidang lain, kalau saya pikir kalau ada kesempatan ambil aja. Kita nanti akan kita petik kok, memperkaya keilmuan kita ya. Jadi bagaimana kita memperkaya inilah, membuat sosok kita itu menjadi sosok yang lebih jelas gitu lah ya. Nah itu ilmu itu pentingnya seperti itu. Mungkin itu yang yang sangat berkesan. Bagaimana Fitria tadi sudah menjawab atau belum? Sudah, terima kasih dok. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Untuk berikutnya dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilakan untuk raise hand. Cita, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, Dok, apa hal yang paling menyulitkan bagi dokter selama menjalani profesi sebagai Direktur Pelayanan Primer Kemenkes dan selama mendalami bidang hukum kesehatan? Kemudian apa yang memotivasi dokter untuk tetap menjalani profesi tersebut, terlepas dari segala tantangan dan rintangan yang ada? Terima kasih. Jadi pandemi COVID-19 kemarin itu sudah banyak sekali memberi pelajaran kepada kita, terutama pemegang kebijakan. Terlihat betapa lemahnya sistem pelayanan kesehatan kita ya, pelayanan kesehatan kita itu lemah. Utamanya di lini depan, untuk di primary healthcare, pelayanan kesehatan primer. Selain COVID-19 mengajarkan kita betapa butuhnya preventif dan promotif. Jadi kan kita lihat ya, kita men-tracking, men-tracing gitu ya. Itu kan kegiatan-kegiatan primary healthcare sebenarnya. Pentingnya imunisasi, vaksinasi, penguatan daya tahan tubuh itu juga bagian daripada kegiatan preventif. Kelihatan kita begitu lemah. Belum lagi ditambah data-data dari riset kesehatan kita. Nah, pemerintah itu sebenarnya Kementerian Kesehatan melakukan riset kesehatan yang dilakukan setiap 5 tahun sekali. Jadi terakhir itu 2018, sebelumnya 2013. Dan nanti 2023 kita akan melakukan riskesdas kembali, riset kesehatan dasar kembali. Jadi itu ternyata terlihat data-data dari 2013 ke data 2018 yang terakhir. Begitu juga data-data di profil kesehatan kita yang terbaru itu 2019-2020 ada juga, tapi tidak begitu komprehensif ya. Kelihatan memang untuk kegiatan yang seperti remaja yang mulai merokok, remaja yang mulai mengkonsumsi alkohol, dibandingkan dengan data 2013 ke 2018 itu ternyata jumlahnya meningkat, pemula-pemula perokok ya. Lalu yang kedua, data untuk populasi penduduk kita yang tidak mengkonsumsi sayur itu juga meningkat, sayur dan buah. Lalu data dari populasi penduduk Indonesia yang tidak melakukan aktivitas fisik pun, tidak melakukan aktivitas fisik meningkat. Akibatnya apa? Sangat logis kalau data obesitas juga meningkat, dan sangat otomatis lagi dengan data obesitas meningkat, prevalensi untuk diabetes mellitus juga akan meningkat, karena kan salah satu pencetusnya, etiologinya adalah obesitas. Lalu untuk penyakit katastropik lain ya, penyakit-penyakit yang tidak menular lain juga yang meningkat itu hipertensi, jantung. Nah itu juga populasinya, prevalensinya meningkat, kanker juga meningkat. Jadi terlihat penyakit-penyakit tidak menular ini atau penyakit-penyakit katastropik ini kan penyakit yang sebenarnya tidak terjadi tiba-tiba. Ini terjadi karena habit, karena kebiasaan hidup tidak sehat gitu ya. Nah, dan ini harusnya bisa dicegah. Nah, kan berarti preventif promotif agak bolong nih di sini. Akibatnya kemarin kan kalau kita lihat yang meninggal dunia karena COVID kebanyakan yang punya penyakit lain ya, pendampingnya, yaitu penyakit-penyakit katastropik ya, yang menurunkan daya tahan tubuhnya, dan katastropiknya itu makin berat gitu ya, sehingga meninggalnya karena misalnya karena diabetesnya memberat dan lain-lainnya. Jadi dari situ memang yang saya nyatakan tadi, kalau COVID-19 itu sangat memberikan pelajaran kepada kita semua pentingnya untuk perilaku hidup sehat. Jadi jangan sampai, tapi mudah-mudahan ya, tapi jangan sampai terjadi lagi bencana seperti ini, walaupun kita juga belum beralih dari pandemi ke endemi pun belum beralih, karena kita masih mempelajari pola daripada COVID ini. Sekarang kita masih PSBB juga, walaupun levelnya 1 ya, tapi tetap ini kita harus tetap waspada. Nah, disitulah Kementerian Kesehatan memang melakukan suatu percepatan atau transformasi sistem kesehatan. Nah, salah satunya adalah transformasi layanan primer. Jadi ada direktorat yang diberi tanggung jawab memang untuk pelayanan primer, itu ada Direktorat Kesmas, dan kami di Direktorat Primer itu membantu Direktorat Kesmas, fasilitas pelayanan kesehatan lain selain puskesmas, klinik dan praktek mandiri juga, untuk ikut berpartisipasi dalam transformasi ini. Jadi itulah mungkin tantangan yang terberat saat ini, karena begitu menjabat
yang masih posisinya masih kondisi pandemi, sehingga Pak Menkes juga melakukan percepatan. Jadi kita juga berlari itu membenahi penyiapan selain fasilitas pelayanan kesehatan juga pelayanannya sendiri, orang-orangnya juga disiapkan supaya apa namanya kemarin bolong-bolong itu jadi tertutupi. Untuk primary healthcare atau pelayanan kesehatan primer itu karena dia memang garda terdepan atau gatekeeper dari suatu pelayanan kesehatan, jadi kitohnya dikembalikan lagi lebih utama walaupun pelayanan preventif atau pelayanan pencegahan promotif atau promosi kesehatan kuratif atau pengobatan dan rehabilitatif atau pemulihan itu suatu reng-rengan, tapi untuk primary healthcare memang intinya adalah di preventif promotif. Jadi menjaga yang sehat tetap sehat. Yang beresiko, ada resiko-resiko penyakit, misalnya dia pasien hipertensi, dijaga supaya jangan bergejala. Ya kan banyak yang hipertensi pun kalau terjaga tensinya akan baik. Lalu yang sudah sakit, jadi misalnya hipertensi ternyata mengeluh ada perdarahan dan lain-lain, atau diabetes mellitus ternyata tinggi menyebabkan dia ada yang ada gejala, yang sakit memperoleh rujukan yang sesuai ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai indikasi medisnya. Nah, itulah yang namanya primary healthcare, garda terdepan, menjaga yang sehat tetap sehat, yang bergejala jangan sakit, yang sakit dapat pelayanan sesuai dengan indikasi medisnya. Nah, itu benar-benar tantangan di COVID-19 ini ya. Terima kasih atas jawabannya dok. Ini juga mengingatkan kami juga untuk menjaga hidup sehat untuk membantu sistem kesehatan juga di Indonesia. Ya, mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir untuk hari ini. Dipersilakan apakah ada yang ingin bertanya? Baik, Salma silahkan. Baik, Pak Hari, terima kasih atas kesempatannya. Dokter, izin bertanya, dok. Menurut dokter, apa hal yang masih perlu ditingkatkan atau diperbaiki terkait hukum kesehatan di Indonesia, dan bagaimana harapan dokter untuk kedepannya, dok? Terima kasih, dok. Harusnya hukum itu sebagai suatu tools untuk merubah perilaku masyarakat. Ya, jadi satu instrumen untuk merubah perilaku masyarakat. Ya, nah sekarang kan kita ke arah new normal. Jadi harusnya hukum juga contohnya ya itu ya new normal ini. Hukum juga membimbing kita ataupun memberi arahan kepada kita bahwa psikologi kesehatan saat ini sudah berubah gitu ya. Nah, jadi hukum itu tidak seperti Al-Qur'an tidak bisa dirubah, tidak. Itu kan produk manusia, produknya kebijakan, produknya eksekutif gitu ya. Itu bisa dirubah, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat dan sesuai juga dengan kebutuhan disesuaikan juga atau diharmoniskan juga dengan kondisi hukum yang di atas. Kita lihat undang-undang di bidang kesehatan semuanya ada 10 undang-undang yang semuanya mengatur terkait dengan upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan termasuk tenaga kesehatan dan satu lagi perbekalan kesehatan termasuk obat-obatan dan peralatan kesehatan. Pada prinsipnya 4 itu yang diatur dalam undang-undang bidang kesehatan. Dan itu tentu saja harus konsep utamanya memang di undang-undang, tapi di bawahnya peraturan yang lebih bawah itu harusnya bisa lebih fleksibel ya. Terutama yang base itu peraturan teknis itu adalah peraturan setingkat menteri. Itu sebenarnya bisa teknis. Nah, perbaikan-perbaikan itu bagaimana si pemegang kebijakan itu sensitif untuk melihat kalau psikologi atau kondisi saat ini sudah berubah dibandingkan dengan kondisi sebelumnya gitu ya. Jadi itulah sensitivitas sehingga kalau memang ada yang perlu diperbaiki walaupun nanti akan dimasukkan dalam berita negara. Semua peraturan menteri pun sekarang dimasukkan dalam berita negara di Kumham ya. Jadinya perbaikan itu perlu dilakukan, banyak banget yang perlu dilakukan ya tadi ya. Jadi undang-undang sendiri harusnya ditinjau kembali. Ya, perbaikan itu terkait dengan regulasi sangat dibutuhkan melihat pada kebutuhan pelayanan saat itu dan sensitivitas pemegang kebijakan itu harus jeli melihat itu, melakukan kajian terhadap peraturan yang lama dan menyusun atau memperbaiki dengan peraturan yang baru sehingga pelayanan kesehatan itu akan lebih bermutu dan memang kebijakan itu memang sesuai dengan kebutuhan kesehatan di masyarakat. Mungkin itu. Baik, terima kasih dok atas jawabannya. Jadi memang di sini berarti kuncinya adalah evaluasi dan juga perbaikan ya. Ya, kajian yang juga penting ya. Jadi kalau untuk membuat peraturan baru, kita harus menerapkan tuh di cara membuat naskah akademik peraturan itu, buatlah kajian. Kajiannya itu biasanya kalau di hukum ada 3 ya kajiannya. Secara filosofis sebenarnya kesehatan itu untuk apa jadi filosofisnya? Sosiologis kebutuhan masyarakat saat itu apa? Nah, yang ketiga kajian yuridis. Peraturan perundang-undangan sebenarnya ngaturnya seperti apa? Jangan sampai bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Jadi kalau 3 itu sudah dipenuhi, kajian kita holistik, mudah-mudahan kebijakan yang akan dibuat menggantikan kebijakan yang lama juga lebih mengenal. Seperti itu ya. Baik, terima kasih dok. Sebenarnya masih banyak yang ingin kami ketahui lagi, cuma tapi karena keterbatasan waktu, jadi sesi tanya jawab harus dicukupkan. Mungkin dokter apakah berkenan untuk menyampaikan closing statement inspiratif bagi kami dok? Iya, ini yang sebenarnya dulu juga saya nggak tahu ya. Menjadi dokter itu tidak harus menjadi praktisi. Menjadi dokter yang penting kita mengabdi pada bidang kesehatan. Bisa sebagai praktisi langsung maupun bisa sebagai pemegang kebijakan ataupun kita bisa membela sesama sejawat.
Jadi apapun kita abdikan diri sebagai orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan, itulah esensi daripada tenaga kesehatan. Jadi kalau melihat definisinya kan sebenarnya tenaga kesehatan orang yang mengabdikan diri kepada bidang kesehatan. Jadi apapun itu, sekarang kita tempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran, itu menjadi bekal kita untuk paham sebenarnya bidang kesehatan itu seperti apa. Ya, jadi lakukan yang terbaik. Ini kan di depan ya, udah di depan ini yang disuguhkan di depan mata kita sebagai mahasiswa kedokteran. Lakukan itu yang terbaik. Pasti ada manfaatnya untuk ke depan. Pengalaman kita, membentuk karakter kita sebagai orang kesehatan, sebagai tenaga kesehatan, itu membentuk karakter kita yang tentu saja akan berbeda dengan orang lain. Dan inilah bekal kita untuk membangun dunia kesehatan dan juga membuat masyarakat kita juga apa sih kalau bahasa filosofisnya, derajat kesehatan masyarakat kita itu terbangun bukan hanya memberikan pelayanan kesehatan saja, tapi kebijakan-kebijakan di bidang kesehatan juga harus sesuai.